turunnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan Shalom anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan tetap baik, tetap sehat, tetap menikmati setiap proses yang kita sudah jalani sampai hari ini. Dan hari ini kita akan beribadah kembali ya di minggu pertama di bulan November. Kita bersyukur kepada Tuhan, minggu lalu kita sudah mengikuti retreatnya dengan baik dan kita sudah mendapatkan satu berita yang luar biasa bahwa firman Tuhan itu adalah benar adanya, dan kita bisa jalani hidup kita sesuai firman Tuhan. Bulan ini kita akan membahas tentang beberapa kebiasaan, tradisi-tradisi dalam keluarga, kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga yang ada masanya itu dipakai oleh orang tua kita untuk mendidik, mengarahkan, membekali kita dengan hal-hal yang baik, dengan didikan-didikan yang benar, dengan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, minggu ini kita akan mendengarkan juga kesaksian dari rekan-rekan kita yang akan menyaksikan kebiasaan apa saja ada di rumah mereka yang mereka nikmati, yang membuat mereka lebih baik lagi. Oleh karena itu kita bersyukur untuk 4 orang dari rekan kita yang akan memberikan kesaksian ya. Saya sudah meminta rekan kita Flo, Devina, juga Ruli, juga Raja, biar ini menjadi kesaksian indah bagi setiap kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk beribadah lagi kepadamu. Tuhan yang memberkati ibadah kami ini, Tuhan yang menolong melalui ibadah ini juga
baik melalui ibadah kami pribadi, melalui YouTube, maupun ketika kami dalam kelompok kecil di kelas kami masing-masing. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menolong kami, supaya kami bisa menikmati ibadah-ibadah kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan memberkati, baik ujian, firman, maupun ketika kami sharing bersama, Tuhan yang akan menolong, supaya kami bisa menjalani semuanya dengan baik, kami bisa belajar dari firman-Mu, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan sama-sama merenungkan atau menggumulkan tentang kebiasaan-kebiasaan di rumah yang menjadi sesuatu yang kita nikmati, yang kita sukai, yang menjadi satu wahana di mana orang tua bisa memberikan pengajaran, pendidikan, atau kita bisa bercerita banyak hal kepada orang tua. Karena apa? Ada satu kebiasaan dalam tradisi bangsa Israel. Mereka mengajarkan kepada anaknya tentang pengenalan akan Tuhan dan lain sebagainya itu dalam sebuah kebiasaan. Nah, saya akan mendasarinya dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 mengatakan demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, saya mau awali dengan sebuah statement seperti ini. Setiap keluarga pasti punya kebiasaan masing-masing yang digunakan atau dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas. Ada keluarga yang punya kebiasaan makan bersama. Ya mungkin malam ya, kalau dulu saya di rumah suka makan malam bersama. Karena apa? Kalau pagi dan siang kan sudah buru-buru, sudah kerja dan lain sebagainya. Sehingga makan malam bersama. Ada orang yang punya kebiasaan nonton bersama. Ada orang yang punya kebiasaan jalan bersama dengan keluarga, dan banyak lagi kebiasaan-kebiasaan itu. Dan semuanya dilakukan tentu untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Ada tujuan masing-masing keluarga. Nah, dalam tradisi bangsa Israel di perjanjian lama itu, ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh para orang tua kepada anak-anaknya ketika mengajar. Apa yang diajarkan oleh orang tua? Tadi firman Tuhan yang kita baca mengatakan bahwa yang diajarkan orang tua kepada anaknya adalah yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan. Karena di ayat yang kita baca tadi dikatakan Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu yang menyertai kita dan seterusnya. Maka ajarkanlah itu, kenalkanlah Tuhan yang demikian itu kepada anak-anakmu. Jadi yang pertama yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya adalah pengenalan akan Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan ya di ayat yang berikutnya itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, dan segenap apapun yang ada dalam dirimu. Orang tua punya tanggung jawab memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya dan mengajarkan anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan. Dan kemudian bagaimana cara mengajarkannya? Itulah yang dibiasakan. Itulah yang menjadi tradisi kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada masa itu. Ada 3 cara dalam ayat kita tadi. Ajarkanlah itu berulang-ulang dalam segala keadaan. Di ayat 7 dikatakan begitu. Ajarkanlah itu berulang-ulang. Waktu engkau duduk, berdiri, berbaring, tidur, atau apapun, ajarkanlah itu berulang-ulang. Artinya apa? Ya, jadikan itu kebiasaan. Waktu ngomong, waktu jalan-jalan, waktu apapun, kebiasaan-kebiasaan keseharian. Ajarkanlah bagaimana anak itu bisa mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua yang menjadi satu kebiasaan mereka dalam mengajar kepada anak-anaknya adalah jadikan itu identitas diri anak itu. Ayat yang ke-8. Jadikan itu identitas diri anak. Bahwa pengenalan akan Tuhan itu menjadi identitas dirinya.
Mengasihi Tuhan itu ya memang itulah dirinya. Dan yang ketiga ayat 9 dikatakan bahwa kondisikan anak-anak itu untuk belajar mengenal Tuhan. Kondisikan anak-anak itu untuk belajar mengasihi Tuhan, supaya nggak pilih-pilih, sehingga dimanapun tidak ada orang tuanya, dalam segala keadaan anak itu tetap mengenali Tuhan dan belajar mengasihi Tuhan. Dan itulah kebiasaan, itulah tradisi bangsa Israel pada masa itu, mengajarkan anak tentang pengenalan akan Tuhan, tentang mengasihi Tuhan dengan cara yaitu biasakan, ulang-ulang terus ya, kondisikan dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan di rumah kita masing-masing? Hari ini ada 4 dari teman kita ya, dari kelas 10, 11 maupun 12 yang ingin bersaksi kepada kita sekalian. Kebiasaan apa sih yang di rumahnya yang mereka nikmati? Ada yang mungkin kebiasaannya macam-macam lah, nanti kita dengar ya setiap kesaksian ini, dan biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kita sekalian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Florence dari 10 MIPA 3, dan pada kesempatan kali ini saya ingin men-sharing sedikit tentang kebiasaan saya, khususnya itu di rumah bersama keluarga saya. Jadi saya pribadi ini paling suka akhir bulan, jadi akhir bulan ini memang selalu saya tunggu-tunggu. Karena di setiap akhir bulan, saya dan keluarga saya ini biasa akan ada movie time, di mana kita berlima, papa, mama, saya, abang saya, dan adik saya. Ini biasa bakal nyari satu hari di mana kita semua memang free, terus kita bakal ngumpul di satu kamar buat nonton bareng. Tapi sebenarnya nonton ini bukan kita jadikan tujuan utama, tapi kita lebih mementingkan kekeluargaan dan kebersamaan. Jadi ya sebenarnya filmnya itu ya kita biarkan jalan aja, tapi kita lebih ke cerita-cerita, sharing bareng, bercanda bareng gitu. Terus juga abang aku, adik aku ini kan masih anak sekolahan, jadi kita ini juga masih belajar dan ngerjain PR. Biasa kita lakukan bersama-sama supaya kita ini juga tidak stres dalam belajar dan bisa lebih enjoy gitu. Kita juga biasa saling membantu. Jadi kalau misalnya aku nggak ngerti, ya aku tinggal nanya abang. Adik nggak ngerti, adik juga bisa nanya ke aku atau ke abang aku gitu. Nah, menurut saya kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang memang kita lakukan sehari-hari, langsung kita terapkan aja sebagai kebiasaan kita. Kenapa? Karena kebiasaan ini bisa membantu kita mengatur waktu kita. Satu hari ini 24 jam, dan jika kita bisa mengatur waktu, kita masukkan kegiatan-kegiatan kita masing-masing, itu hari kita bakal teratur. Jadi contohnya ini, kita udah PTM kan. Nah, kalau misalnya orang yang punya kebiasaan itu, dia pulang rumah dia langsung lanjut melakukan kebiasaan dia. Contoh dia pulang rumah dia langsung mandi makan, atau mungkin dia pulang rumah dia langsung lanjut ngerjain PR. Tapi kalau misalnya orang yang nggak punya kebiasaan, itu dia pulang rumah, entah Senin dia pulang dia scroll TikTok, Selasa dia tiduran, Rabu Kamis beda lagi, itu bakal nggak teratur kegiatan sehari-hari dia. Jadi sebenarnya itu poin paling penting dalam kebiasaan sehari-hari. Dan sepertinya hanya itu yang ingin saya sampaikan. Tapi saya harap setelah mendengar ini semua bisa membuka pikiran kita dan semua bisa menerapkan kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan sampai sini saja. Terima kasih. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Devina Aprilia, saya dari kelas 11 MIA 2. Di kesempatan ini saya diminta untuk menceritakan kebiasaan ataupun tradisi yang pernah saya lakukan. Adapun tradisi kebiasaan yang akan saya ceritakan berkaitan dengan tradisi Imlek. Ada satu tradisi Imlek yang paling saya senangi, adalah di mana ada momen kumpul bersama keluarga. Keluarga yang ada di luar kota, pulang ke Siantar, lalu kumpul bersama lagi. Ada juga makan bersama keluarga, ada ngobrol bersama keluarga, ada juga silaturahmi ke rumah sanak saudara. Walaupun itu hanyalah hal yang sangat sederhana, namun saya sangat senang dengan momen kebersamaan bersama keluarga. Saya sangat bersyukur adanya tradisi Imlek yang seperti itu. Dan saya juga sangat berterima kasih karena berkat Tuhanlah yang masih memberikan kesehatan, memberikan kesempatan kepada keluarga kami untuk melaksanakan Imlek yang sama dan semakin menyenangkan dari tahun ke tahun. Ada juga tradisi Imlek yang saya sukai adalah tradisi bagi-bagi angpau.
Sekian video saya mengenai tradisi Imlek. Terima kasih. Momen kebersamaan yang paling berkesan bagiku yaitu sangat sederhana. Ketika kami sekeluarga bisa berkumpul di meja makan, menyantap masakan mama yang sangat enak. Nah, di momen seperti itulah kami bisa berbagi pengalaman, mulai dari papa, mama, hingga kami ada 7 bersaudara. Tentunya kami dengan anggota keluarga yang sangat banyak, itu berbagi pengalaman yang sangat bervariasi. Dimulai dari papa yang bagaimana dia dari kecil hingga sekarang bisa menjadi seorang kepala sekolah dan membangun sebuah keluarga yang harmonis. Kemudian dari mama, bagaimana dia juga bisa menjalani kehidupannya hingga sekarang dia bisa menjadi seorang wanita karir, seorang guru. Kemudian ada kisah dari kakak, pengalaman dia menjadi seorang pekerja bank. Pengalaman kakak juga ada seorang pegawai negeri, ada juga kakak yang bekerja di perpajakan, ada juga kakak yang bekerja di bidang penelitian. Kemudian ada juga kakak yang sama sepertiku, yaitu sedang kuliah online, aku juga sedang sekolah online, adik juga yang sedang SMP. Nah, disitulah pengalaman-pengalaman itu saling kami ceritakan semua tanpa ada yang disembunyikan. Berbagai pengalaman itu bisa menjadi pelajaran bagi kami semua. Ada suka, ada duka, ada juga hal menarik dari pengalaman-pengalaman tersebut. Terutama bagi kami yang masih sekolah, kami bisa mendapat pelajaran dari setiap pengalaman itu dan tak bersyukur kepada Tuhan karena kami masih bisa berkumpul di momen itu untuk berbagi pengalaman-pengalaman kami. Hai teman-teman, nama saya Raja Mansyus Davin Stanggang, saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai kegiatan yang paling saya senangi bersama dengan keluarga. Yang pertama itu, kegiatan yang paling saya senangi yaitu adalah pada saat makan malam bersama dengan keluarga saya. Alasannya kenapa? Karena saya sangat bersyukur karena kami bisa makan bersama, menikmati makanan yang ada. Juga saya juga senang pada saat makan malam bersama dengan keluarga saya, di mana saya dan adik saya dan papa saya bisa bercerita satu sama lain mengenai kegiatan pembelajaran dan pekerjaan yang telah kami lakukan dalam satu hari tersebut. Selain itu, kami juga bisa saling menceritakan setiap permasalahan yang terjadi dalam setiap kegiatan kami. Juga saya juga sangat senang pada saat papa saya memberikan kami motivasi, nasihat untuk kami bisa lebih lagi semangat untuk belajar dan juga untuk meraih masa depan kami. Selain itu, kegiatan yang paling saya senangi saat di rumah yaitu adalah pergi ke kebun, di mana saya bisa melihat tukang kebun menyirami tanaman dan memberikan pupuk yang ada di kebun kami. Selain itu juga saya sangat senang melihat tumbuh-tumbuhan yang ada di kebun karena pada saat itu saya melihatnya masih sangat kecil, sehingga saya sangat senang karena sekarang sudah tumbuh lebih besar. Teman-teman, itulah sedikit cerita singkat saya mengenai kegiatan yang paling saya senangi yang saya lakukan pada saat di rumah, baik itu bersama keluarga ataupun saya lakukan sendiri. Terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, itu kesaksian yang luar biasa ya dari 4 orang rekan kita. Mereka menceritakan apa sih kebiasaan di rumah yang menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Dan mereka menceritakan ada kebiasaannya nonton bersama, ada yang main bersama dan lain sebagainya. Maka menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Dan inilah yang saya harap bisa kalian lihat, apa sih kebiasaan yang ada dalam keluarga kamu masing-masing? Kebiasaan yang kamu suka yang terjadi di keluargamu. Mungkin ada yang suka kalau Imlek suka jatuh makan bersama, mungkin waktu tahun baru kumpul bersama dan sebagainya. Setiap kita punya kebiasaannya kan? Oke, yuk pikirkan. Salah satu kebiasaan di keluargamu yang paling kamu tunggu-tunggu, paling kamu sukai, dan mengapa kebiasaan itu begitu kamu sukai?
Apa yang bisa kamu dapat melalui kebiasaan itu? Nanti tuliskan ya di kolom komentar YouTube kita, dan ini akan menjadi sharing kita dalam seri kelompok kecil di kelas kita masing-masing. Apa kebiasaan yang sering dilakukan di rumah kita, di keluarga kita, dan kenapa kita sukai itu? Oke, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yuk mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu hari ini kami bisa mendengarkan sharing dari rekan-rekan kami. Biarlah kami juga melihat ya Tuhan bahwa setiap keluarga punya keunikan, punya tradisi, punya kebiasaan yang berbeda-beda, tetapi itu semua dipakai oleh Tuhan untuk bisa memperkenalkan Tuhan, mengeratkan kami satu dengan yang lain, bahkan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini. Berkatilah anak-anakmu semua, berkatilah kebiasaan kami dalam keluarga kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu minggu yang akan datang. Shalom.